Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Halifah Indah Saputri dengan NIM 19622046 dari kelas akuntansi pagi 2, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Di sini saya membuat sebuah video pembelajaran gunanya untuk memenuhi tugas individu dari Bapak Novi Chandra Saputra SEMAK. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang Total Quality Management. Total Quality Management atau disingkat dengan TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan atau customer focus dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Total Quality Management atau TQM menggunakan strategi, data, dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Singkatnya, Total Quality Management adalah pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka. Mendefinisikan mutu atau kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yakni kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Kualitas merupakan suatu kondisi di mana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, berproses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan panjang melalui kepuasan pelanggan. Mutu terpadu atau disebut juga Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu mutu terpadu atau disebut juga dengan Total Quality Management atau TQM dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total atau keseluruhan, quality atau kualitas barang atau jasa, manajemen tindakan, seni, cara menghandle, pengendalian, pengarahan. Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali melalui perbaikan berkesinambungan. Seperti halnya Total Quality Management dapat diartikan sebagai berikut: perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atau produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Unsur-unsur utama TQM: fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, dan kesatuan tujuan. Adanya ketertiban dan pemberdayaan karyawan. Prinsip-prinsip TQM: ada beberapa tokoh yang mengemukakan prinsip-prinsip TQM. Salah satunya adalah Bill Kress tahun 1995 mengatakan bahwa program TQM harus mempunyai 4 prinsip bila ingin sukses dalam penerapannya. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam sebuah kegiatannya di sepanjang program, termasuk dalam setiap proses dan produk. Program TQM baru mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat dalam memperlakukan karyawan, mengikut sertakan karyawannya. TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, kebijaksanaan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Bill Kress tahun 1996 menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam sistem TQM harus dibangun atas dasar 5 pilar sistem, yaitu produk, proses, organisasi, kepemimpinan, dan komitmen. Ada 4 prinsip utama, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan. Manfaat program TQM sangat bermanfaat bagi pelanggan, institusi maupun bagi staf organisasi. Manfaat TQM bagi pelanggan: sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan, kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan, kepuasan pelanggan terjamin.
Manfaat TQM bagi institusi adalah terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan, staf lebih termotivasi, produktivitas meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, dan permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Manfaat TQM bagi staf organisasi adalah pemberdayaan, lebih terlatih dan berkemampuan, lebih dihargai dan diakui. Manfaat lain dari implementasi TQM yang mungkin dapat dirasakan oleh institusi di masa yang akan datang adalah membuat institusi sebagai pemimpin, membuat terciptanya teamwork, membuat institusi lebih sensitif terhadap kebutuhan pelanggan, membuat institusi siap dan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan, hubungan antara staf departemen yang berbeda lebih mudah. Persyaratan implementasi TQM adalah komitmen yang tinggi dari manajemen puncak, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM, menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, memilih koordinator program TQM, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM, merumuskan nilai, visi, dan misi, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan, merencanakan mutasi program TQM. TQM jadi kunci PT Komatsu Indonesia kejar target bisnis. PT Komatsu Indonesia terpilih menjadi salah satu finalis untuk mengikuti sesi penjurian Top Garisi 2019 yang diselenggarakan oleh majalah Top Business Indonesia pada Jumat 12 Juli 2019 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Komatsu Indonesia memaparkan penerapan governance risk management and compliance dalam pengendalian perusahaan melalui implementasi prinsip-prinsip tata quality management yang telah dilakukan sejak 2014. Penerapan prinsip TQM ini pun telah berbuah manis dengan PT Komatsu Indonesia yang memperoleh Deming Prize dari JUS di Jepang pada 14 November 2018 silam. Perusahaan yang memproduksi berbagai produk dan komponen alat berat merek Komatsu di Indonesia ini dinilai sudah berhasil mengimplementasikan TQM baik dari level top manajemen hingga level staff, sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam setiap aspek dan siklus pekerjaan. Deputi General Manager Komatsu Indonesia, Rofier Rutab, mengatakan implementasi TQM dilakukan untuk merealisasikan strategi dan tujuan bisnis dari perusahaan. Ia menyebutkan implementasi TQM di Komatsu Indonesia mencakup 7 poin utama. Yang pertama yaitu mengenalkan dan mensosialisasikan strategi dan target-target perusahaan mulai dari visi, misi, tujuan strategi berjangka pendek, menengah, dan jangka panjang, kebijakan manajemen target per divisi hingga penetapan target per individu di perusahaan. Kedua, yakni menciptakan nilai-nilai baru dari sudut pandang pelanggan. Ketiga, yakni manajemen dan peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan Komatsu Indonesia. Keempat, membangun sistem manajemen. Dalam hal ini, Komatsu Indonesia mendefinisikan ulang proses operasional untuk tahap pengembangan produk hingga tahap layanan purna jual dengan membuat QASC atau Quality Assurance System Chart atau bagan sistem jaminan kualitas. Kelima adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi melalui sistem ACT yang telah terintegrasi. Yang keenam yaitu pengembangan SDM pegawai. Direktur PT Komatsu Indonesia, Prajojo Dewo, mengatakan melalui penerapan TQM, Komatsu Indonesia melakukan perubahan bisnis dengan membuat sistem produksi yang fleksibel sehingga mampu membangun struktur operasional yang mampu memenuhi perubahan permintaan secara cepat dan responsif. Fasilitas produk yang berada di 3 lokasi, Cakung, Cilincing, KBN Cilincing, dan MM2100. Termasuk di dalamnya fasilitas material teknologi center menjadi salah satu kekuatan perusahaan untuk menjalankan strategi tersebut. Komatsu Indonesia juga mengembangkan sumber daya manusia melalui perspektif jangka panjang dengan mengidentifikasikan kapabilitas setiap karyawannya untuk memenuhi tujuan dan strategi bisnis. Sebagai hasilnya, perusahaan ini telah meningkatkan market share, mengurangi angka klaim hingga setengahnya, dan berhasil meningkatkan kapabilitas para karyawan sehingga mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bisa mengerti kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan mengatasi perubahan. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1982 ini membuat berbagai jenis alat berat, konstruksi, dan pertambangan seperti bulldozer, ekskavator, motor grader, dan dump truck
beserta komponennya yang tidak hanya dipakai sendiri, tapi juga diekspor sebagai salah satu base manufacturing Komatsu global. Baiklah, itu saja video pembelajaran yang dapat saya buat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.